UMKM membangun negeri, begitu ya? Oke, kita tes dulu. Rumah BUMN Jambi bersama UMKM membangun negeri. Nah, kita tes sekali lagi ya, lebih kompak lagi. Rumah BUMN Jambi bersama UMKM membangun negeri. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang pada kegiatan privat kelas untuk anggota binaan Rumah BUMN Jambi, rahasia laporan keuangan untuk UMKM. Sejenak izinkan saya pada pagi yang cerah ini mohon izin mengawalinya dengan sebuah pantun. Boleh ya Bapak Ibu? Nanti mohon disaut dengan cakep gitu ya, biar lebih rame. Daun salam, daun kemangi. Yang jawab salam, semoga dimudahkan rezeki. Amin. Sekali lagi boleh ya Bu? Pergi ke pasar membeli kelapa. Belinya sama Bunda Hara. Banyak syukur bisa berjumpa. Salam hangat dari saya Fitria Ramadhani selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Yang terhormat CEO Muda Rumah BUMN Jambi, Mas Rizky Ferdiansyah. Yang kami hormati CFO Muda Rumah BUMN Jambi, Mas Rizky Syafandi, yang pada pagi hari ini sangat cerah dan sangat-sangat menginspirasi dan juga gantengnya luar biasa ya Bapak Ibu. Gantengnya luar biasa dengan senyuman yang sangat manis. Oke. Serta selanjutnya Bapak Ibu, rekan-rekan yang telah berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini Selasa 5 Maret 2024 kita bisa hadir dan berkumpul dalam rangka privat kelas untuk anggota binaan Rumah BUMN Jambi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan buat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz basmalah. Dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi grogi saya Bapak Ibu dilihatin kayak gitu. Apalagi dilihatin sama Bang Fahmi di depan ini. Oke, selanjutnya pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara pagi hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan CEO Muda Rumah BUMN Jambi yang akan disampaikan oleh Mas Rizky Ferdiansyah. Kepada yang terhormat, kami silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sehat semua ya, Bapak Ibu semua ya. Alhamdulillah. Menyambut bulan Ramadan. Amin. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa mendapat keberkahan semua. Amin. Nanti apa yang kita dapat di sini juga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Jadi dasar kami melakukan ini mungkin yang pertama karena kami waktu itu sharing ke beberapa teman-teman, Mbak Firda contohnya, kami sharing ke beberapa rekan-rekan apa sih sebenarnya untuk tahun ini yang dibutuhkan oleh para UMKM. Nah, salah satunya ini laporan keuangan. Terus yang kedua apa? Waktu itu kami pernah melakukan permintaan laporan keuangan ke beberapa UMKM. Alhamdulillah yang ngirim cuma satu Bapak Ibu ke kami. Nah jadi atas dasar itulah apakah mereka ini punya atau tidak mau dibagi atau nggak punya. Sebenarnya kami minta itu buat kami mempelajari ada yang salah atau sudah benar. Nah biar menjadi bahan kami untuk memberikan pelajaran ini. Nah jadi itulah awal mula dasarnya kita melakukan pelatihan laporan keuangan. Nah memang di tahun ini kita belum banyak melakukan pelatihan satu persatu. Sekarang pelatihannya kita evaluasi dulu, kita lihat dulu apakah pelatihan itu benar-benar berguna bagi Bapak Ibu UMKM untuk meningkatkan UMKM-nya sehingga dapat naik kelas. Nah sehingga setelah kami evaluasi ini pelatihan ini penting untuk Bapak Ibu semua, yang dimana nanti Bapak Ibu dapat belajar membagi laporan keuangan, membagi arus kas, dan membuat laporan keuangan sederhana di UMKM masing-masing. Pentingnya apa nanti dijelaskan oleh Rizky CFO saya.
Rizky ini jangan dianggap tidak kompeten atau tidak ahli karena dia ini lulusan S2 keuangan Bapak Ibu. Jadi kayak saya nggak usah perlu ngambil orang lain, nggak usah ngambil pelatih lain kalau masalah laporan keuangan dia yang ahlinya, karena di PLN, di perusahaan kami dia megang laporan keuangan PLN. Satu perusahaan PLN dia megang. Nah, jadi kalau memang nanti ada kendala, ada masalah, Pak kok keuangan saya ini minus terus ya Pak, ya gimana, dipakai buat pribadi terus, mungkin seperti itu. Nah ini ntar kita cari tahu gimana caranya biar laporan keuangan itu kalau kita sebut itu balance atau sehat, sehingga nanti apa yang didapatkan oleh UMKM Bapak Ibu, keuntungannya itu bisa dipergunakan buat modal selanjutnya, buat perusahaan, buat UMKM Bapak Ibu, sehingga nanti bisa dapat lebih berkembang. Mungkin itu, mohon maaf juga kami bila pelayanan kami, tempat kami juga kurang memuaskan. Semoga nanti di tahun ini kalau memang pengajuan kami berhasil, ini akan kami renovasi ruangan ini sehingga nanti bisa menampung lebih banyak. Soalnya di WCS pun kami mohon maaf juga tidak dapat menampung banyak, jadi pesertanya terbatas. Ini sampai malam tadi pun alhamdulillah masih banyak yang mau mendaftar, tapi karena memang tempat terbatas jadi mungkin akan ada tahap selanjutnya buat teman-teman yang belum bisa ikut nanti di hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Semoga apa yang didapat bermanfaat bagi semua, bagi UMKM-nya. Semoga nanti Rumah BUMN Jambi dapat terus membimbing Bapak Ibu semua sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat bermanfaat bagi Indonesia nanti, pemerintahan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi sambutan dari CEO Muda Rumah BUMN Jambi. Semoga dapat memotivasi untuk para anggota binaan Rumah BUMN Jambi. Selanjutnya yaitu mengenai pemaparan materi oleh CEO Muda Rumah BUMN Jambi. Nah, sebelumnya apakah semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Apakah sudah siap? Oke. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mas Rizky tadi, Mas Rizky Ferdiansyah tadi selaku CEO Muda, bahwa ada banyak yang ingin mendaftarkan atau ikut pelatihan ini. Namun hanya beberapa orang yang mungkin lebih gercep gitu kan, lebih gercep. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang ada ya Bapak Ibu. Silakan jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Jika ada yang ragu, silakan ditanyakan. Begitu. Mungkin selanjutnya dilanjutkan pemaparan materi oleh CEO Muda Rumah BUMN Jambi, Mas Rizky Syafandi. Kepadanya disilakan. Baik, izin sambil berdiri ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti Mbak Fit tolong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali saya mungkin ketemu Bapak Ibu pagi ini ya. Jadi kemarin saya yang ide buat minta laporan keuangan. Mungkin Bapak Ibu semua langsung dimintain ya sama Mbak Fitri. Dan seminggu itu hampir dibilang ada yang ngirim, cuma yang dikirim itu semacam laporan omset gitu ya. Nah, semacam laporan penjualannya sama biayanya gitu ya. Nah, dan saya kepikiran ya, next ke depan itu salah satu yang pengen Bapak Ibu, kesulitannya apa sih? Rata-rata jawabnya itu permodalan. Dikit-dikit ngomong bantuan PLN gimana, kapan cairnya anunya gitu, segala macam gitu ya Pak Ibu. Saya sadarnya maksudnya iya, kebutuhannya UMKM itu adalah dalam hal dari segi permodalan gitu ya. Gimana cara kita ke situ? Saya kalau jadi banker lah ya istilahnya, kalau orang bank itu kemudian dia mau ngasih kredit ke orang, dia pasti akan assess manajemen risikonya. Ini perusahaan atau ini usaha kira-kira bakal sustain nggak ke depan, bakal bertahan nggak ke depan, atau ya duit yang nanti kami pinjamkan habis gitu aja, nggak tahu kemana gitu kan. Jadi PR lagi buat banknya, jadi kedepannya bakal jadi tambahan pekerjaan buat banknya. Jadi itu. Nah, jadi buat bank itu supaya dia merasa yakin dengan usahanya Bapak Ibu, dia butuh laporan keuangannya Bapak Ibu. Dia butuh
tahu gimana sih kondisinya usahanya teman-teman, dan itu bisa dibaca lewat laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu nggak cuma sekedar angka-angka gitu, tapi sama bank itu benar-benar dia sampai ngelihat detail. Mungkin nanti saya akan dikit kasih contoh item-item apa yang dilihat sama mereka. Kalau ini nanti evaluasi mereka ke teman-teman usaha juga akan seperti apa. Jadi kalau di Jepang itu bahkan bankernya itu sampai dia ngasih evaluasi masukan buat usaha. Jadi kalau Bapak Ibu udah dilihat di laporan keuangan, Bapak Ibu harus mengupayakan gimana caranya mengurangi biaya produksi. Kalau bisa, baru saya kasih kredit. Nah, kadang-kadang sampai kayak gitu tuh, banker di Jepang tuh. Nah, jadi apa sih nanti ya kita lihat ya lebih jauh tuh. Tapi intinya saya bahwa salah satu hal yang naik kelas, kalau menurut saya bagi UMKM itu juga adalah kita bisa mendata. Kemarin omsetnya 500, besok adalah 1 juta. Kemarin itu mungkin 10 juta sebulan, besok sudah bisa 15-20 juta. Nah itu dari mana? Ya dilihat dari laporan keuangan. Nah item-itemnya nanti kita jelaskan. Oke, next Mbak. Nah ini jadi saya cerita dikit Bapak Ibu ya. Dulu saya SMA IPA, tapi kuliah akuntansi. SMA sempat dapat IPS ya waktu masih kelas 1-nya itu. Akuntansi itu dapat nilai 4 gitu ya. Tapi kuliah malah ngambil akuntansi, terus ini kelihatan nggak ya? Nanti kalau nggak kelihatan gampang. Jadi saya berharap Bapak Ibu fokus ke materi. Ini nanti sudah direkam, nanti kita akan bagi rekamannya juga. Jadi Bapak Ibu nggak perlu istilahnya sibuk mencatat, sibuk ini gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti saya kasih kesempatan pertanyaan, silakan bertanya. Biar lebih kita fokus ke ininya ya. Nah, kerangka konseptual ini baru pelajar di kuliah. Saya sampai semester 5 itu nggak paham. Akuntansi itu ya udah pokoknya ngerjain tugas gitu-gitu aja, tapi nggak dapet feel-nya. Baru semester 5 waktu kuliah teori akuntansi namanya, saya dapat feel-nya tuh. Oh, kenapa sih akuntansi itu harus begini, harus begini, harus begini. Nah, dan kemudian saya salah satunya kenapa muncul ide kenapa nggak bikin private class ya. Nanti Bapak Ibu juga kalau ada kesulitan kita akan bantu. Coba nanti silakan Bapak Ibu datang ke kita, Mas, setelah ini ya, setelah ini mungkin ini data-datanya kami coba bantuin ya, kita susun bareng-bareng. Silakan, mungkin kita lebih private lagi. Nah, tapi ada yang istilahnya kerangka konseptual akuntansi. Mulai dari tujuan utamanya laporan keuangan itu apa, gitu ya. Terus kemudian nanti dia harus punya nilai-nilai apa, prinsip apa. Laporan keuangan itu harus relevan, itu kayak gimana, comparability itu kayak gimana, konsisten kayak gimana gitu ya. Kemudian item-itemnya nanti kita akan lebih rinci ke situ karena sebenarnya laporan keuangan itu kita memahami elemen itu udah bisa buat udah bagus banget gitu ya. Kemudian yang lain-lain adalah nilai-nilai ya dalam laporan keuangan itu. Saya nggak nyuruh Bapak Ibu hafalkan, tapi intinya ya cukup sekedar tahu. Oh, laporan keuangan itu harus pakai ada istilahnya historical cost. Historical cost itu apa sih? Oh, biaya historis. Kemarin belinya berapa? Kemarin dapat harganya berapa? Atau pakai konsep monetary unit. Semua item itu dihitung dalam bentuk duit, materi duit gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya nanti itu mungkin barangnya yang dihitung. Oke, itu dihitung, tapi maksudnya dalam laporan keuangan itu kita akan bicara duitnya gitu. Terus ada periodinya, jadi nanti dalam laporan keuangan itu pasti harus ada tanggalnya ataupun periodenya ya. Jadi kalau nanti ada namanya laporan neraca, itu posisi keuangan itu per kapan. Kalau laporan laba rugi, laporan arus kas dan yang lain-lain nanti itu periode kapan? Periode 2024. Oh gitu. Kalau neraca dia per tanggal berapa? 31 Desember biasanya 2023 kayak kemarin. Itu terus itulah intinya. Jadi akuntansi itu berguna banget buat pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Oleh manajemen nanti dia akan menentukan apa yang harus strategi yang harus dilakukan, apa yang harus di-cut, apa yang harus ditambah gitu ya. Bagi bank ya kayak tadi ya, bagaimana dia menentukan ini layak atau enggak buat dikasih modal gitu ya, dan lain-lain. Nah, nanti
inilah ya, kita bahas satu persatu. Dan intinya bahwa akuntansi itu seperti kayak buku diary. Dia mencatat event atau mencatat setiap transaksi yang mungkin yang terjadi di perusahaannya Bapak Ibu. Jadi apa saja yang misalnya apa? Kita nggak ngeluarin duit nih, nggak beli nggak ini, cuma ceritanya kita punya barang, ya, punya barang harganya waktu kita beli 50. Ternyata besok itu harganya tuh naik. Entah karena apalah ya, harganya naik jadi 100. Nah, itu tuh bisa dicatat di akuntansi. Walaupun nggak ada tuh duitnya masuk ke kita gitu. Nah, cuma kan menentukan harga 100 itu kenapa tentu harus ada dasarnya. Misalnya, oh pasarnya memang ada nih, kita punya data di pasar sekarang harganya 100 gitu. Nah, itu bisa dicatat sama perusahaan usaha kita, MKM kita. Nah, jadi karena ini kita next nggak perlu ribet, jadi laporan keuangan itu ada 5, mungkin ada yang akuntansi, jadi ada laporan posisi keuangan yaitu neraca tadi, nanti akan saya kasih contohnya. Ada laporan laba rugi, itu lebih ke performance. Laporan arus kas, dia pergerakan kasnya, kas itu kemana aja ya. Terus laporan perubahan modal ekuitas, ya ekuitas kita, modal kita bertambah atau berkurang gitu ya. Dan terakhir catatan. Nah, yang paling panjang biasanya catatan, karena ya semua laporan keuangan itu dirangkum di catatan, didetailkan di catatan. Jadi kalau saya baca laporan keuangan nggak paham dengan itemnya, itu dikasih catatan tuh, biasanya ada nanti di catatan nomor 15E. Oh, kita akan mencari catatan nomor 15E. Nah, kayak gitu. Tapi untuk UMKM nih, berdasarkan standar akuntansi keuangan EMKM yang dikeluarkan sama Ikatan Akuntan Indonesia, itu laporan UMKM intinya sebenarnya 2 aja cukup, tambah catatan. Karena nanti yang arus kas dia akan lebih bicara ada di dalam catatan laporan keuangan. Oke, next mungkin Mbak. Ya. Nah, laporan keuangan itu isinya apa aja? Tadi saya cerita ada 4, ya. Ada neraca, laporan laba rugi, arus kas, perubahan modal. Saya cerita neraca dulu. Neraca itu intinya adalah posisi keuangannya Bapak Ibu. Nanti saya pakai papan tulis ya, lebih jelas lagi, tapi menjelaskan tentang kondisi perusahaan saya itu berapa, aset saya berapa, utang saya berapa, modal saya berapa, 3 item itu. Terus kalau laporan laba rugi itu bicara tentang performance. Saya ini untung atau rugi, usaha saya ini bagus apa enggak, istilahnya apa ya, bukan bagus atau enggak, tapi bertambah atau enggak. Ya kan, kalau laba berarti bertambah, kalau rugi berarti berkurang, buntung ya. Terus kemudian kalau laporan arus kas tadi bicara arus kas, karena duit itu bisa jadi bukan karena untung, tapi karena ada yang ngasih modal. Ya kan, kalau ada yang ngasih modal itu duit juga masuk arus kas gitu, tapi nanti bukan ke performance jatuhnya ke arus kas. Nah, yang terakhir laporan perubahan modal, sebenarnya hasil dari laba itu nanti masuk ke perubahan modal, intinya gitu aja. Gitu, nanti ada ini disusun dari catatan laporan keuangan. Nah, kalau ada auditor, biasanya udah perusahaan-perusahaan gede yang memang butuh opini audit, nanti ada di depan itu ditambahkan opini auditor, laporan auditor. Jadi laporan auditor itu pun sudah ada redaksinya tuh sudah sama ya. Menurut pendapat kami, laporan yang disusun oleh PT ini adalah wajar, tanpa kesalahan, wajar tanpa pengecualian gitu. Nah, terus kalau ada memang yang diragukan, dia akan sebutkan dengan pengecualiannya ada di item apa dan seterusnya. Tuh, nah itu nanti lebih rinci. Nah, terus relasinya ya, kalau kita bicara 1 Januari awal tahun ya, posisinya tuh di neraca ini, terus kemudian nanti ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas di situ ya. Jadi kalau dari laba rugi dulu kita mulai, nanti ada laba, ada untung itu akan menambah modal, masuk di laporan perubahan modal di atas. Tapi terus nanti jadi ekuitas akhir. Nanti akan ke neraca, ekuitas itu akan jadi di neraca, item neraca. Sementara arus kas nanti ketika ada kas awal, terus kemudian setelah
dikurangi produksi dan segala macam ya, kasnya berapa, ada kas akhir itu masuk, itu juga ada dividen. Dividen itu berarti mengurangi modal. Dividen itu jadi saya kalau punya saham dan sampai akhir tahun nggak saya jual lagi, saya terima dividen gampangnya Bapak Ibu ya. Saya terima bagi hasil lah kalau ceritanya kita ya, bagi hasil dari usaha kita. Nah, itu nanti dikurangin, jadilah modal akhir dan modal itu akan neraca. Nanti kita lebih dalam di contoh aja deh mungkin. Next Mbak. Nah, perlu paham juga tentang accrual dan cash basis. Ini core tambah berat ya. Snacknya mungkin bisa dibagiin Mas dan Mbak. Nah, ini Mas, nggak fokus dah. Ya, Pak, ya. Nanti kita akan cerita memang laporan keuangan itu nggak kalau nggak mendalami sampai beberapa item ini yang saya sampaikan nanti mungkin akan bingung juga. Nah, kenapa penting ini di luar elemen kan saya kan tadi janjinya kita akan fokus ke elemen. Cuma accrual versus cash basis ini penting. Jadi kapan Bapak Ibu mengakui pendapatan? Ketika duitnya diterima atau ketika ada orderan? Nah, itu kan. Usaha-usaha ada yang ketika order diterima. Gitu. Ketika order diterima dia katakan, "Saya ada penjualan." Duitnya belum. Ya, duitnya belum. Saya ada penjualan. Makanya nanti ada penjualan dengan penjualan kredit, Ya kan? Ada penjualan kredit, ada penjualan yang tunai. Nah, kalau sama usaha dia bilang dua-duanya penjualan. Nah, ini Uang tertunda dong gitu Mas. Gimana? Uang tertunda. Uang tertunda. Makanya nanti jadi konsepnya piutang. Di neraca kita ada item nanti di bawah kas piutang namanya. Jadi kita ngutangin orang gitu kan. Nah, maka ini mesti tahu accrual sama cash basis. Ada yang memang kayak misalnya teman-teman yang pakai cash basis yang nggak apa-apa, cash basis. Artinya ya ketika duitnya pas diterima baru kita mengakuin itu ada penjualan. Gitu. Nah, karena nanti jenis usaha itu kan macam-macam. Ada yang dagang. Ya, yang dagang tuh memang dia menerapkan konsep termin. Ya kan? Dia menerapkan konsep 15 hari baru dibayar. Ya kan? Ada yang memang ya kayak tadi saya nggak pakai acara-acara ngutang, pokoknya begitu selesai order saya langsung terima duit, harus terima duit gitu kan, harus dibayar. Ya udah nggak apa-apa memang kalau memang menganggap itu adalah konsep pendapatannya. Beban juga gitu. Saya misalnya bayar sewa untuk 1 tahun, tapi saya bayarnya di bulan September. Baru 4 bulan kan? 8 bulan sisanya gimana? Saya catat beban apa enggak? Nah, ada yang mencatat itu sama seperti piutang tadi, saya udah bayar duluan. Saya punya aset di depan nih, karena saya sudah bayar di depan. Gitu kan? Jadi, nah konsep sama juga, bebannya dicatat kapan? Pas dibayar, saya udah bayar nih ceritanya, tapi belum terjadi bebannya kan gitu. Nah, kalau akuntansi, dia akan bilang, saya akan mengakui beban saya, beban sewa itu cuma 4 bulannya aja. 8 bulannya sisanya jadi aset gitulah gampangnya, belum jadi beban. Karena letaknya nanti beda, letak beban itu di laporan laba rugi, letak beban dibayar di muka itu di aset. Ceritanya gitu. Nah, nanti kita next ya. Tapi paham dulu ya, accrual versus cash basis. Ada yang pakai cash basis, ada yang accrual basis. Accrual basis itu berarti bicaranya adalah ketika itu belum ada terima duit, tapi saya udah bisa mengatakan itu pendapatan saya, itu beban saya. Gitu. Sesuai dengan periode city-nya tadi kan, ada waktunya, ada termin waktunya. Next. Nah, ini saya bilang Bapak Ibu, jadi ini laporan laba rugi nih, contoh revenue itu penjualan lah. COGS itu cost of goods sold itu HPP. Ya. Nah, terus ada untung laba kotor, terus kemudian ada operational expenditure, ada beban operasi ya, kayak listrik, kayak pemasaran, kayak apa lagi gitu ya. Itu masuk, terus ada nanti
laba operasi intinya. Terus kemudian ada nanti biaya lain-lain ya, ada pendapatan lain, ada biaya lain-lain gitu ya. Terus kemudian nanti setelah itu dikurangin jadi, ini urutan aja nih, revenue kurangi COGS jadi laba kotor kurangi beban operasional jadi laba operasi dikurangi beban lain-lain jadi laba sebelum pajak, terus dikurangi pajak setelah jadi laba bersih. Gitu ya intinya ya. Nah, setiap ini kalau melihat nih, ini ada ini saya ngambil contoh dari IG-nya investasi jalanan saya bilang, tapi bagus banget saya ambil insight-nya. Kalau dia sampai melihat nih persentasenya berapa. Kalau gross profit margin-nya itu 36%, itu bagus atau enggak? Gitu. Ya, ada istilahnya apa ya? Ada best practice-nya di luar. Ya, nanti bisa kita pelajarin lagi. Tapi intinya sampai dilihat nih, 36% ini berarti bagus, berarti sudah melebihi dari standar dari segmen usahanya. Ya kan? Ada yang misalnya makanan itu harusnya berapa persen? Gitu kan? Nah, itu nanti dimasukkan. Nah, nanti operating income ini margin juga 20%. Ini kriterianya bagus atau enggak? Nah, makanya tadi nanti banker atau konsultan keuangannya itu bisa bilang, Bapak gimana caranya kalau bisa kurangin nih harga pokok produksinya? Turunin entah apa yang diganti bahan produknya tuh supaya harganya bisa turun. Gitu kan? Nah, terus kalau ya yang lain ya, biaya lain-lainnya gede. Oh, berarti gimana caranya Bapak bisa nurunin biaya lain-lainnya, efisiensi. Misalnya tadinya pakai telepon rumah yang bayarnya abodemen gitu-gitu, sekarang pakainya pulsa yang prabayar yang bisa mungkin cuma berapa sih pulsa sebulan? 50.000 misalnya gitu kan. Kan turun tuh cost-nya, tapi caranya seperti itu. Jadi sampai kita ngelihat tuh persentase ini istilahnya apa ya, bisa kita evaluasi dan kita ini di usaha kita bisa mendukung strategi apa yang bakal dipakai sama perusahaan usaha kita. Nah, ini baru laporan laba rugi. Next, Mbak. Boleh tanya dulu? Boleh. Sorry Mbak. Ya, gimana? Yang aku sama yang persentase tadi. Berapa ya idealnya, misalnya kayak pendapatan tuh biasanya kayak COGS tadi, beban tadi itu berapa persen atau persen gitu, kayak gaji karyawan tuh berapa persen? Nah, itu kita nggak bisa bilang pukul rata Mbak, tapi ada best practice saya bilang tadi. Jadi misal usahanya terkait apa? Makanan. Nah, kalau usaha makanan misalnya ada standarnya berapa gitu ya. Saya nggak hafal berapa persennya, tapi nggak bisa disamain nih antara usahanya misalnya kerajinan gitu kan sama usahanya makanan. Karena kerajinan pasti banyak di biaya tenaga kerja. Gitu kan? Kalau makanan mungkin karena dia udah punya standarisasi, udah bisa pakai mesin gitu-gitu ya. Nanti pun ada kelas-kelasnya. Kelas yang modalnya udah tinggi karena dia punya aset yang banyak, udah biaya tenaga kerjanya bisa kecil. Gitu kan? Nah, itu nanti pergeserannya. Jadi misalnya sekarang saya punya usaha makanan, saya pakai 10 karyawan. Gitu kan? Gajinya berarti 20 juta, biayanya sebulan gitu kan. Next-nya saya akan berpikirkan gimana caranya supaya cost ini bisa turun. Oh, nanti ada mesin tuh harganya 5 juta dan itu bisa mengurangi biaya karyawan tadi. Karyawannya bisa dikurangin 2 misalnya gitu. 5 juta tapi masa pakainya setahun gitu kan. Nah, nanti ada istilahnya apa ya, pilihan strategi yang bisa diambil sama usaha kita. Jadi next-nya saya akan evaluasi nih, daripada saya pakai tambahan 2 orang lagi, saya mending beli mesin. Mesin ini bisa dikerjakan sama 1 orang atau 2 orang. Nah, tapi intinya Mbak, bahwa standar best practice itu beda-beda tiap segmen produksi, segmen usaha dan tiap levelnya. Jadi kalau ada levelnya yang lebih tinggi, lebih besar biaya modalnya, ya biasanya dia juga nggak bisa disamain gitu dengan yang rendah gitu. Nah, tapi intinya bahwa
usaha-usaha kita bisa ngelihat besarnya di mana sih, ya kan? Kan misalnya dari revenue sampai ini kita bisa lihat nih, ternyata besarnya beban kita itu bukan di biaya produksinya, bukan di harga produknya, tapi ternyata besarnya di biaya lain-lain, gitu kan? Berarti biaya lain-lainnya gimana diperkecil, gitu. Nah itu bahan evaluasi nanti ke depannya. Tapi kalau udah ada laporan keuangannya, kalau belum ya kita mau mengevaluasinya itu yang bingung gitu kan. Makanya laporan keuangan ini kita coba bedah ya. Nah terus kemudian misal Pak, oh ya next. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu yang lain? Mas Mbak, Bapak Ibu? Ya belum ya? Ya lanjut. Terus ini biaya COGS tadi. Nah semakin detail laporannya Bapak Ibu, semakin detail item-itemnya yang bisa Bapak Ibu provide, semakin bagus nanti kualitas evaluasi laporan keuangannya. Misal, listrik, saya bisa asumsikan kalau listrik yang buat bukan listrik deh, telepon ya, biaya pulsa yang habis buat urusan pemasaran itu 50. Sementara buat yang lain, buat yang telepon apa biasa itu 50 juga. Nanti bisa dipisahkan. 50 itu masuk ke beban pemasaran, 50 itu nanti masuk ke beban lain-lain. Ya kan? Sama-sama beban telepon nih, tapi yang satu masuk ke pemasaran, yang satu masuk ke beban lain-lain. Ya kan? Nah, nanti dari situ ya tadi semakin bisa rigid. Oh, yang harus saya kurangin apa, yang harus ini apa, gitu. Ya, nah, cuma memang kalau kita lihat laporan keuangan perusahaan, rata-rata nggak disebut rinci seperti itu. Kenapa? Karena dia juga menghindari jangan sampai di auditnya macam-macam, gitu kan? Jadi di akuntansi sendiri itu ada berbagai macam apa istilahnya spesialisasi lah. Ada yang akuntansi manajemen, berarti itu untuk internal kita. Ya tadi semakin detail semakin bagus. Ada yang laporan keuangan buat assurance, buat keluar, buat ke auditor, buat ke pajak, buat kemana-mana gitu ya. Nah, tapi buat keluar. Nah, biasanya kita nggak bikin rinci ya, tapi pokoknya item-item yang tadi, yang gampang-gampang tadi udah ada, gitu. Nah, jadi kalau itu ya, terus misal depresiasi dan segala macam nanti saya coba kasih contoh ya. Tapi intinya ini semakin detail. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu? Lanjut dulu. Nah, saya langsung ke papan tulis saja deh. Hah? Oh iya. Ini tuh bisa pengair. Bisa ya? Udah ya? Ya. Spidol tadi mana ya? Oh ini. Kasih Mbak. Saya kalau nggak pakai mic kedengaran nggak Bapak Ibu? Oh dengaran ya, udah nggak pakai mic dari tadi. Jadi kita bahas satu persatu per laporannya nih. Nggak bisa sih. Saya tulis ini aja ya. Jadi neraca itu kan kalau istilah bahasa lainnya timbangan. Ya, timbangan itu berarti buat menyeimbangkan. Ya. Nah, neraca nih saya tulis dulu. Kalau tulisannya jelek maaf ya Bapak Ibu. PT Maju Bersama aja ya. Nah. Bersama. Ya. Ya. Oh, kurang besar ya? Sorry. Zoom aja di Zoom. Iya, sorry. Ini gampang aja ya. PT ABC aja biar cepat. Terus per 31 -2002X. Nah,
timbangan itu gampangnya aja deh, saya bikin T. Sebelah kiri ini adalah aset. Apa yang Bapak Ibu punya? Segala bentuk-bentuk ya Mas ya. Ya. Kalau kayak Betul. barang Ya, tadi kan timbangan ya, jadi dia harus seimbang. bergerak dan tidak bergerak. Bergerak dan tidak bergerak. Aset tetap dan aset lancar istilahnya. Di sini adalah, saya kasih catatan aja ya biar gampang ya. Dari mana? Maksudnya? Ini apa yang Bapak Ibu punya, ini dari mana? Dari mana dapatnya di sini. Nah, makanya di sini tuh utang, Mutak. satunya adalah modal sendiri. Oh iya. Mesin jahit udah sendiri. Betul. Mesin obras ngutang gitu. Ya, betul Bang Fahmi. Bener kan? Tapi ingat ya, dicatat dalam monetary unit. Mobil masih kredit. Ya, dalam duitnya, iya dalam bentuk duitnya, dalam bentuk duitnya ya nominalnya. Nah, jadi misal di sini punya kas, punya duit, terus punya apa tadi? Persediaan, Iya. Itu yang barang. persediaan barang. Saya nggak bikin rincinya ya, tapi persediaan itu ada banyak. Ada persediaan bahan baku, Iya. persediaan bahan setengah jadi, barang jadi, Oh dibedain lagi Mas. dibedain. Waduh. Dan dibedainnya tadi Bang Fahmi. Iya. Bang Fahmi pentingnya pada saat akhir periode aja. Oh. 31 Desember aja. Bang Fahmi itu mengakses menilai barang saya itu nilainya berapa. Misal udah setengah jadi nih, udah saya perkirakan udah 100 lah ini nilainya gitu. Udah 100 dianggapkan gitu. Persediaan ya. Saya nggak rinci banyak tapi intinya ini aja. Terus perlengkapan peralatan ya. Perlengkapan itu, oh sorry saya ada yang salah. Sebelum ini kas benar, udah benar paling pertama. Piutang dulu. Jadi ini tips saja Bapak Ibu, nyusunnya dari yang paling liquid, dari yang paling gampang diduitin. Kas ya udah duit, ya udah nggak usah piutang. Jadi kita punya ngutangin orang, udah ngutangin orang 100. Jadi dia gampangnya udah ada nilainya. Terus baru tadi persediaan karena kita jual kan. Terus yang lain-lain, misalnya punya peralatan. Perlengkapan. Bedanya apa Bu, Bapak Ibu, perlengkapan dan peralatan? Peralatan mesin. Perlengkapan bahan-bahan yang bisa habis. Ya, peralatan itu berarti ya mesin dan segala macam, perlengkapan itu yang nggak bisa habis. Terus baru ada misalnya kendaraan, terus ada gedung, masuk semua di sini. Gitu ya. Nanti kita bicara depresiasi, cuma ceritanya gini dulu. Utang juga dari utang yang jangka pendek sampai jangka panjang nyusunnya. Jadi misalnya utang usaha, kita tuh saya udah beli tepungnya tapi pakai termin 1 bulan. Ya kan? Utang usaha dulu, baru nanti kalau misalnya ada utang bank, baru utang bank. Ya kan? Kalau misalnya kalau udah gede-gede tuh ada utang obligasi, ada utang macam-macam lah, namanya utang jangka panjang. Nah, sementara modal sendiri, modal yang kita tanam berawal, sama nanti ada namanya prive. Prive ini pengambilan pribadi. Ya, jadi nanti saya mungkin solusinya ya, mungkin Bapak Ibu yang masih nyampur laporan keuangannya pakai prive ini satu, atau memang ya Bapak Ibu seolah-olah menggaji diri sendiri, nanti di laporan laba rugi. Ya kan? Kalau masuknya di prive berarti ya kalau tiap bulan kan aneh. Bapak Ibu ngambil tiap bulan, modalnya habis dong. Dia habis. Tapi kalau
Kalau seolah-olah gaji sendiri ya memang operasional jadi gaji gitu kan, dan ya, dibayar gitu. Nah ini gampangnya. Jadi dulu nangkepnya susah. Kenapa sih harus nyusunnya gini? Karena ini tadi harus seimbang. Kalau istilahnya kita punya apa dan dari mananya sama, bener kan? Ya, jadi aset itu apa yang kita punya, sementara sebelah kanan ini istilahnya liabilitas sama ekuitas, itu dari mana kita punya. Dari mana kita dapat asetnya ini. Kalau dari ngutang ya berarti dicatat di utang, modal berarti ya dicatat di modal. Di sini nanti ada laba ditahan satu lagi. Jadi tadi ya, supaya usaha berkembang ya butuh harus gimana caranya berkembang kan. Nah, maka ada ada laba ditahan. Laba yang udah, laba kemarin nih 2023 kita laba 10 juta berarti misalnya. Terus ya udah kita gunakan untuk kemajuan usaha berikutnya kan, nggak kita ambil-ambil. Ya, masuk di sini nanti 10 juta. Jadi dia menambah modal. Gitu. Ini gampang aja karena kita nggak bikin laporan perubahan ekuitas tadi kan, nggak bikin laporan perubahan modal. Jadi masukin aja di neraca. Tapi kalau bikin laporan perubahan modal biasanya masukin laporan perubahan modal, nanti modalnya bisa berhitung di sini. Langsung dimasukin di sini. Monggo, Mbak. Dibikinnya per tahun atau per bulan ya tadi? Jadi laporan keuangan itu sesuai judulnya, Mbak. Silahkan dibuat berkapan, tapi kalau neraca dia harus ada tanggalnya. Karena dia bicara titik ini. Neraca tuh bicara titik ini, di titik ini saya punya aset sekian. Gitu. Beda sama laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu usaha hasil saya selama 1 tahun, hasil saya selama 1 bulan. Gitu. Gitu. Jadi kalau neraca pasti akumulatif. Mbak susun di 31 November ya berarti 31 November. Titik di 31 November. Dari tahun-tahun sebelumnya pun dimasukin. Gitu kan? Tapi kalau laporan laba rugi, laporan itu periodikal. Saya bikinnya bulan Desember, bisa jadi itu maknanya Desember aja. Makanya bicaranya tahun 2024. Periode tahun yang berakhir, ini kalau nggak gitu kalimatnya. Sama satu lagi, Ya. kayaknya yang di sebelah kanan tuh aku pernah tahu ada ekuitas. Ekuitas itu modal. Sama dengan modal. Ekuitas itu sama dengan modal. Gitu, Bapak Ibu. Jadi, nah, item-item ini dari mana? Pertanyaannya. Item-item ini ya catatan Bapak Ibu sendiri. Yang tiap hari mungkin Ibu catat kan, oh piutang, ada orang utang ke saya, terus dia udah bayar, oh ya udah lunas, ini hilang kan gitu, karena sudah dibayar. Jadi laporan omset, laporan itu tadi perlu, baru kita buat ke laporan keuangan. Nah, Mas, yang kas itu dapat dari penjualan hari-hari ya? Atau per bulannya? Kas itu sebenarnya yang Bang Fahmi bener pegang. Oh, modal. Kalau modal, mungkin modalnya udah bertambah, udah jadi mesin, udah jadi macam-macam tadi kan, Bu? Ya, kalau kas tuh bener-bener duit yang Bang Fahmi pegang, teman-teman Bapak Ibu pegang. Duit cash, mau itu di bank ataupun itu yang Bapak Ibu pegang secara tunai di tangan gitu. Biasanya dari revenue. Bisa. Tapi monggo silakan, Bu. Itu seperti laba ditahan tadi itu, Mas, laba ditahan itu masuk ke kas nggak nantinya? Laba ditahan masuk ke kas. Masuk ke kas. Iya, karena dia pasti harus menambah kasnya, Bu. Ya, nanti kita belum bicara debit kredit nih. Debit kredit tuh ininya lagi lah, tapi ini dulu ceritanya biar nggak susah, aset sama ini. Nah, tips saya buat bikin laporan keuangan ini pertama, tapi ini belum selesai ya, sorry. Ini kita kasih kode. Aset itu kalau orang akuntansi biasanya ngasih kode 1. Utang itu nanti kode 2. Modal itu kode 3. 1.1 kas. 1.2 itu piutang.
1.3 itu persediaan. 1.31 bahan baku, persediaan bahan baku. 1.32 persediaan apa? Persediaan seterusnya. Ya. Jadi ini dikasih angka kenapa? Nanti biar nggak susah ngapalin debit kreditnya. Ya. Ya, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Ini 3 SKS baru selesai. Iya, betul. Tadi saya aja semester 5 teori akuntansi baru istilahnya, oh gitu ya ternyata gitu. Mas aku aja lulus akuntansi semesternya udah blank ini. Udah nggak belajar lagi ya masalahnya. Ya. Jadi ingat lagi kuliah lagi. Iya memang, makanya saya tidak melarang Bapak Ibu ngajak admin. Saya kan bilang ke Mbak Fitri, Mbak diperbolehkan membawa admin. Kenapa? Kadang CEO itu kan tugasnya udah mikir strategis. Ya kan, udah mikirnya yang bukan teknikal, lebih ke ini harus gimana gitu. Nah, emang secara keuangan kadang-kadang kasih ke adminnya gitu. Nah, kadang-kadang ada yang ya tadi ngirimnya laporan omset, laporan itu gitu kan. Gitu. Kira-kira investor mau invest kemana? Yang 5 juta kan? Yang 5 juta. Itu Bu. Jadi kadang-kadang ada yang memperhatikan return on investment istilahnya, return on equity. Itu gampangnya tingkat kembali dari modal saya. Ya gitu ya, tingkat baliknya. Jadi kalau saya yang udah 5 juta beli 10 juta, wah 200% dong. Gitu kan? Tapi kalau 10 dibandingin 105, berapa persen tuh? 10% aja nggak sampai ya, gitu. Nah, gampangnya. Jadi ada yang perhatikan kayak gitu, Bu. Nah, terus terkait ke arah pajaknya, panjang kalau cerita di sini ya, Bu. Tapi intinya memang benar sesuai dengan ketentuan gitu kan. Dan saya kalau ngelihat, makanya saya pengen lihat laporan keuangan Bapak Ibu seperti apa gitu kan, biar gimana saya belajar juga nih pajaknya harusnya seperti apa sih, gitu. Yang udah benar, yang apa, yang karena pajak itu kadang-kadang kan ada triknya, Bu. Ya, triknya gimana caranya supaya oh yang ini nggak kena, ini kena gitu kan. Nah, itu kita bisa pelajarin gitu. Terus laporan laba rugi sama kayak tadi kita kasih angka juga. Pokoknya yang penjualan, yang istilahnya ini ya, itu kita kasih kode 4 nanti. Terus kalau misalnya beban-beban kita kasih kode 5. Laba itu boleh dikasih kode 6 lah gampangnya ya. Sorry. Laba-laba nanti laba kotor, laba operasional, laba sebelum pajak, laba bersih kasih kode 6 aja. Beban ya, harga pokok produksi, biaya operasional nih nanti masuk 5 semua kodenya. Ya. Biaya lain juga masuk 5, pendapatannya tapi masuk 4. Pajak nanti masuk 5 juga ya, karena dia beban pajak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa saya kasih tips, kasih angka. Jadi ada debit kredit nanti. Debit kredit itu sebenarnya kita perlu tahu normalnya dia di mana. Ya. Kalau aset normalnya tadi ada di debit. Ya, jadi saya punya duit berarti saya ada angka di debit. Gitu. Ya, jadi semua akun-akun aset Bapak Ibu bilang dia punya saldo normalnya di debit. Ya. Saya punya peralatan saya harusnya positif di debit. Gitu. Ya, terus kalau berkurang gimana? Oke, dia nanti ditaruh di kredit ya. Kredit itu istilahnya mengurangi debit kan gitu. Tapi normalnya saya punya duit, berarti saya bicara ceritanya saya punya kas ditaruh di debit. Kebalik sama utang. Saya punya utang. Saya punya nominal di kredit. Ini mungkin beda sama bank ya. Kalau bank itu kan kita terima duit di kredit ya. Karena itu bukunya bank. Bank itu ngeluarin duit ke kita ceritanya gitu. Makanya ditaruh di kredit. Nah, aset tadi ya, kalau kita sebagai usahanya, aset itu normalnya di debit, utang usaha, modal itu normalnya di kredit. Nah, penjualan itu normalnya di kredit. Kenapa? Karena tadi konsepnya
nanti hasilnya laba. Laba nanti nambah ke modal. Karena laba nambah ke modal, jadi dia asumsinya sama kayak modal. Modal itu ditaruh di kredit. Ya, ini bicara debit kredit dulu. Karena sebenarnya nggak harus pakai debit kredit, tapi maksud saya Bapak Ibu tuh kan bisa bikin laporan ini dulu. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya udah punya laporan omset penjualan, oh ya udah tinggal taruh aja di sini 500 gitu. Tuh kan? Terus bebannya berapa? Bapak Ibu juga udah ngitung sendiri. Oh, bebannya tuh 250 gitu kan. Oh, berarti langsung bisa ngitung ke bawahnya. Gitu kan? Nggak harus ada pakai debit kredit. Cuma ini memang ya tadi ya tipsnya saya supaya nggak bingung nih. Kenapa sih ditaruhnya di debit? Kenapa sih ditaruhnya di kredit? Karena istilahnya nature-nya. Memang normalnya si akun-akun ini ditaruhnya di situ. Nah, jadi mau buat laporan keuangan mulai dari mana? Misalnya Bapak Ibu belum punya sama sekali, adalah buat akun-akunnya tadi. Buat apa istilahnya? Aduh, saya lupa istilahnya. buat daftar akunnya. Ya kan? Tiap-tiap usaha beda. Ada yang punya kendaraan, ya masuk kendaraan. Ada yang nggak punya, ya nggak dimasukin. Ada yang apa tadi? Contohnya pakai utang usaha, ada yang mungkin nggak. Pakai utang bank, ada yang nggak gitu. Nah, ya tadi ya bertingkat. 1 itu aset, 1.1 kas, 1.2 itu piutang, 1.3 persediaan. Nanti persediaannya bisa rinci lagi 1.31, 1.32 dan seterusnya. Gitu kan? Nah, perlengkapan kendaraan, gedung dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi kalau di akuntansi hariannya dicatat dalam buku besar. Ya, samalah kayak laporan omset gitu. Laporan omset itu gampangnya buku besar penjualan. Gitu kan? Nah, tapi kalau di akuntansi ya tadi karena itu penjualannya kita catat karena ada kas diterima, berarti kasnya juga harus ditambah. Ya kan? Penjualannya ditaruh di kredit, kasnya ditaruh di debit karena dia aset. Secara normalnya nambah duit, nambah kas berarti nambah debit kas. Ya. Penjualan bertambah, nambah di kredit penjualan. Balance tuh sama. Istilahnya kanan kiri debit kreditnya sama gitu kan. Nah, jadi saya kasih angka di sini buat ingat aja, 1 tuh selalu di debit, 1 tuh normalnya di debit, 2, 3, 4 itu di kredit, 5 itu di debit lagi karena dia mengurangin penjualan. Nah, itu ya, jadi ini. Nah, kalau neraca tadi harus imbang, harus sama. Nanti total aset harus sama dengan total utang dan modal. Aduh, tulisannya miring. Harus sama. Kalau laba rugi ya bebas, karena ini kan bicara kita menghasilkan berapa. Kalau ini harus sama. Gitu. Nah, baru nanti ada konsep-konsep akuntansi yang tadi yang di awal tadi ada conceptual framework. Misal kendaraan. Saya beli 10 juta. 2 tahun yang lalu. Tahun ini mungkin harganya udah nggak 10 juta. Penyusutan. Nah, kenapa? Karena dia harus disusutin, harus apa istilahnya ya, harus relevan ya dengan memang udah dipakai, masa umurnya berkurang dan seterusnya gitu kan. Jadi yang tadinya 10 juta ternyata sekarang tinggal 8 juta. Berarti tiap tahunnya susut 1 juta. Gampang tuh bisa Bapak Ibu atur. Oh, saya mau masanya 5 juta, masanya 5 tahun. Ya udah bikin aja 5 tahun, bagiin per tahun sejuta-sejuta gampang. Atau metode depreciation yang double digit segala macam bebas, tapi intinya disusutin supaya apa? Supaya itu pun memang jadi beban usaha.
ketika jadi beban usaha, Bapak Ibu pun paham ya. Jadi saya nggak cuma sekedar usaha gitu doang hasilin laba, tapi ada duit yang memang saya sisihkan gitulah ya ceritanya, sisihkan buat nanti beli baru, ya kan? Secara ininya mungkin nggak ada, tapi gampangnya apa ya? Satu, laba kita nggak terlalu tinggi juga, ya kan? Karena laba terlalu tinggi itu juga, bukan laba terlalu tinggi, tapi labanya itu tidak memperhitungkan hal-hal yang sifatnya accrual, ya kan? Kan itu accrual, nggak ada duit keluarnya. Tapi karena itu memang ada periode basisnya yang Bapak Ibu buat, kalau labanya tidak memperhitungkan itu takutnya bahaya. Nextnya Bapak Ibu mencatat, kok asetnya tetap gede gitu kan? Oh ternyata ini udah kendaraannya udah harus diganti. Gitu kan, harus ganti lagi, harus nambah modal lagi malah ini. Nah, terus ini mungkin satu lagi ya, apa bedanya biaya operasional sama biaya lain-lain? Biaya operasional yang kita pakai setiap hari untuk produksi. Ya, lain-lain? Lain-lain itu biaya tak terduga. Umpamanya kita ada kerusakan tadi kan, itu kan biaya Oke, lain. ya. Kalau penjualan lain-lain Bu, ada nggak? Ada. Kira-kira apa tuh? Di waktu event-event tertentu yang penjualan tetap kita kan yang memang sudah tiap hari Heeh. dijual. Kalau yang apa tadi Penjualan biasa, penjualan pertama? Umpamanya ada nih orang yang pesen Ya. dengan kita nih Mas, tapi belum dibayar. Ya. Gitu. Jadi itu penjualan tertentu. Oke. Saya ini deh Bu, ya jadi mungkin ada namanya penjualan sini ya, terus nanti di sini ada penjualan lain-lain atau keuntungan lain-lain. Ada juga yang nyebutnya keuntungan lain, ada yang menyebut penjualan lain-lain. Gampangnya kalau yang di atas itu adalah usaha Bapak Ibu sehari-hari. Jadi kalau Bapak Ibu memang ceritanya jualan makanan itu semua yang mencakup jualan makanan masuk ke sini. Tiba-tiba suatu hari, Bapak Ibu tuh punya kendaraan. Kendaraan itu setelah disusutin harganya tuh tinggal 50 juta. Bapak Ibu bisa jual 60 juta. Untung 10 juta. 10 jutanya masuk sini. Atau penjualan lain-lain. Jadi ceritanya ini sesuatu yang bukan usaha Ibu sehari-hari. Bapak Ibu sehari-hari usaha yang sifatnya cuma sekali-sekali aja gitu, tapi memang itu asetnya usaha. Iya, dan ternyata menguntungkan, masukin ke sini. Biaya lain-lain tapi benar Ibu udah ceritanya misalnya ada gugatan hukum gitu kan, itu kan di luar usaha kita, tapi tiba-tiba terjadi tuh ada gugatan hukum ya, kita bicara misalnya ada satu contoh. Nah itu masuk ke biaya lain-lain, biaya kontingensi. Itu jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya 6 itu. Baru setelah itu nanti yang lain-lain. Laba ini pun kadang ya nggak seluruhnya langsung jatuh jadi laba ditahan. Tapi Bapak Ibu bisa misalnya menentukan, oh ada yang tadi ya diambil sebagai prefer. Ada yang memang ini saya masukin gitu ke dalam tambahan modal. Nah, biaya SDM masuk di sini nih, di sini juga nih SDM. Nah, ini satu tadi ya triknya mungkin memang Bapak Ibu kebutuhannya sebulan itu adalah 1 juta. Oh ya, masukin di sini mungkin memang gaji SDM itu 1 juta. Biaya pelatihan gitu Pak, masuk Pak? Biaya pelatihan masuk selama itu menyangkut usaha. Jadi masuk kayak beban karyawan atau dibikin akun sendiri? Di sini ya biaya proporsional boleh dibikin akun sendiri. Jadi misal di dalam SDM ini adalah macam-macam lagi nih, gaji, biaya pelatihan, biaya apalagi biaya konsumsi bisa dimasukin situ gitu kan. Jadi mengatur akun-akun ini sebenarnya bisa terserah Bapak Ibu. Mau ditaruh kadang kayak di PLN ya. Biaya bensin itu ada 2. Satu bensin untuk
membangkitkan listrik, jadi biaya bahan bakar. Satu lagi bensin buat operasional, maksudnya ke administrasi umum. Kayak gitu. Kalau ini Mas, BPJS untuk karyawan Bisa Bu masuk ke SDM. dibuat akun sendiri ya? Buat akun sendiri aja gitu. Cuma nanti waktu bikin laporan keuangan disatukin aja gitu. Cuma Bapak Ibu punya catatan nih, saya bayar BPJS berapa sih setahun? Gitu. Mau nanya lagi Mas. Boleh, Bu. Tadi kan kita ada mesin-mesin yang penyusutan tuh Mas, Heeh. yang mungkin 10 tahun. Iya. Jadi kita kan harus ada tabungan tersendiri untuk beli mesin. Mm-mm. Itu akunnya apa? Akun tabungannya ya Bu? Tabungannya itu sebenarnya ya Ibu harus mencadangkan kas aja. Oh, kertas. Heeh. Kalau memang bentuknya dalam bentuk kas, ya masuk ke kas. Ibu bilang saya punya duit udah ini untuk persiapan pembelian peralatan. Bahkan kalau di PLN itu ada istilahnya kas yang dibatasi penggunaannya. Kas ini nggak boleh diapa-apain. Berarti kasnya ada 2 ya? Iya, kas yang udah untuk ini gitu. Gimana Bu? Sorry? Kasnya ada 2 berarti. Kasnya bahkan bisa ada 5. Iya. Ya kan tadi kas, bank, ya kan? Setelah bank nanti mungkin ada yang punya saham bisa masuk situ. Karena kalau satu kas itu Mas, itu nanti suatu saat bisa dibeli-beliin aja yang lain-lain kalau nggak. Betul, makanya dipisahin gitu. Tapi intinya masuk ke satu kas. Gitu. Karena kan kebanyakan UMKM ini Mas pakai mesin beda. Nanti Betul. kalau mesinnya rusak baru sih oh ya udah punya lagi. Betul, betul Bu. Iya. Betul. Ini tuh. Gitu, Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan? Mas, ada lagi tanya boleh? Boleh, boleh. Misalnya kita kan produknya restoran, Mm-mm. tapi ada retail. Ya. Nah, retail itu kan pembayarannya piutang. Mm-mm. Itu masuknya gaji ke penjualan atau pelanggan? Nah, penjualan tapi piutang. Penjualan utang. Jadi penjualan lawannya bukan kas, lawannya piutang. Kelihatan ya Bapak Ibu? Kita kasih contoh soal aja nih biar bisa nambahin ya, biar sekalian praktek juga. Ya, dia punya kas, ditaruh sini ya. Saya mungkin tulis ya 5750. Nanti bantuin kalkulator ya Bapak Ibu. Nah, terus 3,5 8450. Terus iklan dibayar di muka, tadi masuknya di iklan dibayar di muka. Ya, karena dia aset kan. Dia beban. Jadi kalau ada kayak tadi saya cerita sewa, saya nyewa nih setahun, tapi saya baru pakai 3 bulan. Itu masuk iklan ya Mas? Ya, masuk iklan juga kan, ada beban-beban yang lain yang bayarnya tuh setahun, ya kan? Nah berarti saya nanti ada di 31 Desember itu saya akan bilang sisanya saya taruh di aset. Karena kalau saya taruh di laba rugi minus. Ya kan, karena biaya setahun mungkin lebih gede gitu. Bisa. Iklan dibayar di muka berapa? 600. 0,6. Saya pakai 3 angka di belakang koma ya Bu. Perlengkapan kantor 150, perlengkapan toko 200. Saya satuin ya. 0,35. Terus peralatan 1750. ini saya turunin. Nah, 35, terus peralatan kantor 1,75. Nah, ada namanya akumulasi penyusutan peralatan kantor. Jadi tadi nah di sini minus
0,7. Itu Bapak Ibu. Jadi kan tadi kita catat di beban. Ya. Tapi di beban ini dia sebenarnya belum ada di debitnya, di neracanya. Kan tadi ceritanya kita mau mengurangin nilai dari aset kita. Kendaraan 5 tahun sudah kita pakai 2 tahun, tinggal 3 tahun. 2 tahunnya itu kita akan catat nih tahun pertama, tahun kedua di beban. Kita jumlahin masuk ke neraca. Jadi supaya ketahuan kita tuh sebenarnya aset kita itu memang turun. Ya. Mau itu nanti ya peralatan, kendaraan, gedung bisa juga disusutin, tapi biasanya gedung panjang 20 tahun. Ya kan? Jadi kalau PLN itu sama juga, pembangkit itu dikasih umur 30 tahun. 30 tahun tuh nanti akan harus disusutin, harus ganti. Terus utang dagang. Ini berarti udah bisa jumlahin nih. Total aset. Ya. Utang berapa tuh utang? Dagang 4150. Sorry, ini ada 2 ya peralatannya ya? Oh, ada Lupa. Kantor dan toko. Iya. Jadi 3 juta 90 coba ditotal. Ini 375. Terus itu 7 tambah 800 ya 1,5. Dah. Ya. Nah, terus utang dagang, utang usaha 150. 4,15. Modal 975. Prive Tuan Jimmy 200. Prive itu karena mengurangi 0,2. Coba Bapak Ibu, sama nggak? Maksudnya udah balance belum? Coba, udah balance belum? Sambil hitung. 1,2 bener nggak ya? 3,5, 5750, 3,5, 845, 6, 0,15, 0,2, 1,50, 1,2, 20,9 ya? Boleh kasih masukan nggak? Boleh Bu. Tolong diprintin kami selembar itu. Dikasih Bu. Jadi kami bisa nyalin. Sharein ya. 20,9 ya, Ari. Saya share ya. Nah, saya kirim ke WA ya, Bu. Terus kali ini nggak sampai ya 20,9. Ini 13, selisih ya, masih? Iya. Jauh. Udah bener apa belum? Udah bener apa belum, Bapak Ibu? Belum, kenapa? Karena harus sama. Belum sama. Memang belum sama, soalnya laba ruginya belum kita masukin. Nah, ya, penjualan 21,75. Terus retur penjualan. Nah, retur nih berarti yang kembali ya. Sama potongan juga. Turunin. Penjualan, diskon,
lima. Terus pembelian ya. Pembelian ini sama dengan HPP ya Bapak Ibu? Terus apa lagi nih? Oh, ada retur pembelian juga. Panjang nih nambahinnya. Retur pembelian. Ini gini deh. Ya, 975. Ya, kurangin 0,25 0,15 ya. Bersihnya jadi berapa nih? Ini saya kasih catatan biar ketahuan langsung bersihnya aja ya. Terus minus 9,35 ya. Ya benar. ,5 beban gaji ,1,5 juga. Terus beban apa istilahnya ya biar gampang ya. Air dan lain-lain ya. Itu 350 0,35. Oke, terus pajak. Pajak 0,75. Ya, coba Bapak Ibu hitung. Oh, sini kurang 1 ya, laba kotor. Turun sedikit. Udah. Betul, ini kurang, ini sorry. Penjualan dikurang jumlahan dari penjualan. Iya betul, 21,75 0. Mas pakai Excel aja mas. Gak apa-apa Mbak, biar cepet aja ini. Ini jadi, ini berapa? 20,65. Terus laba kotor? Dikurang 93,5 ya? Yes. 35-nya 11,3. 11,3. Kurangin ini. 11,3 dikurang 6,9. 5. Kurangi pajak. 6,25. Oh, 6,2. Ini masuk ke sini. 6,2. Jadi berapa? 13 tambah 6,15
Iya, 13,7. Jadi 19,9. Masih. Nah, selisih 1. Kalau selisih 1. Ayo harus dicari. 19,9. Apa deh? Udah selisih 1 nih. Udah bener ya? Enggak harusnya 90. Kamu yang rumah ya. 20,65 benar. 975. Ada yang salah nggak? Kira-kira. Iya. 400. 9350. Harusnya balance. 9350. Hah? Oh, di bawahnya pendapatan biaya lain-lain itu Mas. Yang 1,3 dikurang 6,95 itu adalah 7,9. 7 ya? Oh, oke. Tinggi. Oh iya, 7,95. Ya udah, ini berarti benar. Begitu. Oh iya, 7,2 benar. Nah, gitu lah Bapak Ibu intinya. Aduh. Nggak kelihatan ya? Nah, jadi apa ya gampangnya? Bapak Ibu kumpulin dulu kan. Ini tuh sebenarnya intinya ya laporan omset ya penjualan gitu kan. Laporan biaya yaitu pembelian di sini ya gitu kan. Terus nanti kasnya Bapak Ibu punya berapa? Bapak Ibu ngutangin orang berapa? Bapak Ibu punya utang berapa? Modalnya dulu pernah ngasih itu berapa? Itu dikumpulin semua baru bisa kita buat gini. Berarti yang dilakuin duluan bikin neraca ya? Di- Belum ada sama sekali. Dilakuin pertama adalah bikin list akun. Oh, list akun. List akunnya masukin dulu semua. Jadi udah dapet apa istilahnya buku besar tadi, rekap buku besarnya itu baru kita bisa masukin ke sini. Mulainya malah dari laba rugi dulu. Karena kecuali kalau memang nggak ada usaha, maksudnya bukan nggak ada usaha ya, tapi istilahnya ya udah nih neracanya belum jalan nih. Ini ceritanya kan usaha udah berjalan. Nah, neraca udah berjalan nih, memang ada untung yang harus kita masukin ke neraca gitu. Nah, mungkin terakhir ini ya Bapak Ibu. Share lagi. Nah, ini mungkin contoh nih. Jadi saya kalau di PLN itu bagian salah satunya itu menilai laporan keuangan bank. Jadi ini cerita sharing pengalaman aja. Ini contoh laporan keuangan. Ini saya ngambil Bank Mandiri aja ya. Ini ada pertama dibuka dengan laporan auditor ya, kayak yang saya cerita tadi, dia ngasih opini kayak gimana laporan keuangan ini udah ya. Next bawah. Nah, kayak gimana sih laporannya gitu ya. Ini buat supaya punya wawasan aja Bapak Ibu semua. Apa saja yang diaudit ke bawah terus, Mbak. Ya, terus sampai disebutin ya apa yang di ini. Next terus ke bawah. Jauh. Nah, ini dikeluarkan oleh PwC, PricewaterhouseCoopers. Next. Aturan-aturan apa yang dipakai ya, terus ada yang berbeda pakai syariah, dia pakai PSAK syariah disebut. Terus Mbak ke bawah terus. Ya, ini intinya cerita auditnya ngapain aja. Nah, terus ada tanggung jawab manajemen tuh seperti apa. Terus Mbak ke bawah aja terus apa-apa. Nah, terus apa saja yang perlu disampaikan sama auditornya, intinya gitulah ya Bapak Ibu. Karena ini memang udah bank gede, jadi dia juga ribet. Nah, baru laporan keuangannya ya. Sama sebenarnya, laporan keuangan, posisi keuangan atau tadi kita sebut neraca. Terus laporan laba rugi, terus perubahan ekuitas, arus kas sama catatan. Ya, yang 5 tadi, tapi kita di UMKM ya
cuma 2 aja yang diharuskan, yaitu neraca sama laporan laba rugi. Next Mbak, terus ke bawah. Nah, sorry, ke atas sedikit. Ya, dari aset, dimulai dari yang paling gampang dinilai, yaitu kas, terus dia punya giro, terus penempatan pada bank, terus ke bawah. Ini catatannya juga rigid banyak, karena dia per item-itemnya harus dia rinci. Mungkin kasnya ada dolar, ada mata uang asing, dan segala macam dicatat ya. Nah, ini wawasan aja. Next ke bawah. Nah, tiap usaha itu bisa beda-beda jenis akunnya. Ada yang jenis akunnya kayak tadi, oh dia karena usahanya dagang, ada pembelian barang. Ya, ketika usahanya itu jasa, mungkin nggak pembelian barang lagi, nggak pembelian HPP, tapi dia biaya jasa yang dikeluarkan dia rinci satu-satu ya, biaya biaya operasionalnya dia, biaya karyawannya dia, SDM-nya dia, segala macam. Hilang lagi kabelnya emang aneh. Nah, bank juga gitu. Ini ada macam-macam, ada efek segala macam dicatat sama dia, didetailkan sama dia. Terus masalah kabel, biar ganti kabelnya berarti. Hilang. Bisa. Udah pasang lagi. Suka begitu. Lepas aja cuma. Dah. Oke, lepas aja, Mbak. Enggak, coba lepas. Enggak mau. Dipegang terus ya udah. Terus ke bawah laporan laporan laba ruginya. Kita lihat laporan laba ruginya. Nah, ini masih aset, masih panjang ke bawah karena dia bank, asetnya banyak. Nah, aset tidak berwujud dicatat. Nah, terus liabilitas juga ya dicatat dari yang harus segera dibayar. Simpanan nasabah dia catat sebagai utang ya kalau bank. Terus ke bawah modal sendirinya nanti ada di bawah. Masih terus aja. Nah, total liabilitas ini baru total ya, dana syirkah temporer ini udah masuk modal sekarang ya. Nah, jadi sama nih, simpanan dari nasabah ada yang masuk di liabilitas, ada yang masuk di modal misalnya gitu. Next. Nah, ekuitas baru mulai, modal. Sorry, kecepatan Mbak, ke atas lagi dikit. Nah, ini ya, bagian efektif lindung nilai, selisih revaluasi dan seterusnya. Terus baru ke bawah. Jadi bisa ada nama itemnya mungkin sama tapi penempatannya beda kayak tadi kan, bensin. Ada yang bensin buat bahan bakar, ada yang satu lagi buat operasional gitu. Itu gampangnya. Terus bawah, nah ini baru pendapatan, pelan-pelan Mbak. Nah, pendapatan bunga kalau bank ya. Premi kalau misalnya ada preminya. Next. Bawah. Pelan. Nah, ini keuntungan. Nah, jadi beda. Pendapatan sama keuntungan sama dia beda. Kalau setelah di operasional nanti bawahnya ada lagi, bawah Mbak. Nah, baru ada laba operasional, ada pendapatan bukan beban operasional dan lain-lain. Nah, itu biasanya nanti dijelasin di bawah, gampangnya ya. Next Mbak, dah. Ini harus kas ya selanjutnya. Nah, terus. Itu stop di atas. Naik dikit. Nah, ini ada laba komprehensif tahun berjalan. Ya, yang diatribusikan nih sama kayak istilahnya laba ditahan tadi. Gitu. Sekarang ke halaman 27, Mbak. Klik di tengah sini. Pilih 27 gitu. 27 sangat. Ya, bawah. Nah, terus tadi kalau bank dia malah tambah rigid. Item-item yang di rasioin itu banyak. Ke bawah lagi, Mbak. Ke tengahin dikit ya. Ini kegeser ya. Kecilin. Oh ya, terus. Ya, ini ikhtisarnya dia, ini bukan laporan tapi ini ikhtisar. Terus Mbak, ke bawah. Aku mau lihat rasionya. Nah, ini baru rasio keuangan. Terus
Oh belum ya, masih ke bawah. Bawah lagi. Ini masih pendapatan. Nah ini baru rasio keuangan ini baru. Nah modal, kalau di bank itu ada kewajiban penyediaan modal minimum, ya. Ada capital adequacy ratio ini kalau istilahnya, ya. Jadi macam-macam. Kecilin aja. Gede banget. Nah, ya. Terus, nah ini ada ROE kalau istilah saya. ROE itu pengembalian dari aset, pengembalian dari ekuitas, dari modal. Jadi ini cara ngitungnya, labanya berapa, saya bagi sama aset, yang return of asset. Return of equity berarti labanya berapa, saya bagi sama modalnya berapa, gitu kan? Terus-terusnya itulah ya, jadi yang nanti. Nah kalau bank tambah banyak lagi, ada margin bunga, ada margin apa. Kalau di operasional ya margin usaha. Berarti tingkat laba kotor dibagi sama penjualan, gitu. Oh berarti ini usaha bagus karena dia bisa dijual ke masyarakat, ke publik itu dengan harga tinggi. Ongkos produksinya cuma 10.000, dia bisa jual 30.000, 200% gitu ya ngomongnya. Nah berarti itu ini apa istilahnya, usahanya bagus nih. Berarti karena apa? Karena dia bisa rasio margin usahanya itu bisa gede. Nah, kayak gitu ya dihitung. Nah, terus kalau satu lagi mungkin utang kicknya udah kebanyakan apa belum sih? Itu juga dilihat sama bank. Utangnya 500, modalnya cuma 100. Nah, gimana tuh? Enggak, gimana nih maksudnya dia jualan itu buat bayar utang berarti. Gitu kan? Nah, ini bahaya kalau bank istilahnya udah bikin red flag lah ya, bikin tanda kayak gitu nih bahaya. Ya, asetnya ya ternyata dari utang. Kalau ada apa-apa tiba-tiba krediturnya narik semua utangnya, habis. Ya sampai kayak gitu tuh orang bank tuh kalau misalnya neliti ya lebih jauh. Nah, saya cerita aja Bapak Ibu, jadi institusi-institusi besar ataupun juga usaha-usaha yang udah maju itu pakai persentase yang ini diambil dari laporan keuangan. Nah itu nanti itulah ya, kreditur beda lagi lah ya, mungkin ada yang kreditur itu pakai asesmen yang persentase yang apa, itu beda-beda. Next Mbak, bawahnya apa lagi ya? Ya jadi kalau saya tadi bilang kan setiap usaha tuh unik ya Bapak Ibu, maksudnya beda-beda tiap laporan keuangannya pasti akan berbeda juga gitu kan, item-itemnya gitu. Nah, in case nanti coba disusun dulu gitu kan, kita lihat bareng-bareng kalau misalnya Mas saya ada kesulitan menentukan depresiasinya. Oh ayo kita lihat gitu, depresiasi ini perlu seperti apakan gitu kan, cara ngitungnya kah atau metodenya atau apanya gitu. Nah itu kita nanti ngobrol bareng-bareng. Jadi ya itulah fungsinya Rumah BUMN. Ini teman-teman fasilitator juga harus ngerti laporan keuangan, Mbak Fitri, nanti Mas Lino, dan teman-teman harus ngerti laporan keuangan. Jadi kalau ketemu sama UMKM, Mas aku kesulitan mengolah laporan keuanganku gimana? Nah itu istilahnya kita buka konsultasi lah gitu ya sama Bapak Ibu semua. Yang jelas kita buat dulu Mas. Buat dulu. Nah, susun dulu. Nanti kita konsultasi langsung. Boleh. Mana kurangnya. Boleh. Mana lebihnya tapi di mana kurangnya. Boleh Bang Wami, betul. Gitu. Teman Mbak Eza nanya, kira-kira Rumah BUMN ada program buat pengurusan CV, PT gitu nggak? Yang tahu program teman-teman? Kalau untuk CV sama program, apalagi kita dikhususkan untuk mitra unggulan ya di tahun ini, mungkin kita bakal fokus ke situ juga nih Bapak Ibu, karena kan memang itu proses dalam pendampingan dalam menuju atau mendukung UMKM atau mitra unggulan. Nah kan kita untuk mendorong teman-teman itu adalah program company profile kalau kita bilang Mas. Jadi itu termasuk dengan CV teman-teman. Tapi kita bikin kan. Oh berarti di fasilitas. Sampai kalau PT juga bantu. Ya, Nanti kolaborasi nanti sama. Iya. CV atau PT ya.
Gitu, Mbak. Ada lagi satu program. Pokoknya rajin-rajin kesini ngobrol sama Mas Lino sama siapapun fasilitator, nanti kadang-kadang baru ketemu apa ya idenya tuh pas ngobrol. Iya. Gitu kan. Kayak kemarin kita bikin bikin apa sih yang buat maju lomba fashion gitu kan. Kita ngajak nih Mas Bang Fahmi nih, ayo Bang, kita gimana caranya bisa fotonya bagus. Nah, kemarin foto pakai model langsung ya, ya nih, dibantu sama Bang Fahmi nih gitu. Nah kadang-kadang itu sih Bapak Ibu, kami pun yang di sini mungkin ada yang tidak menyerap istilahnya gitu lah ya, menyerap Bapak Ibu butuhnya apa sih gitu. Ayo ngobrol ke sini, kita kalau misalnya sekiranya ada program yang cocok kita akan teruskan, kita akan kembangin gitu kan. Kalau misalnya belum ya nanti kita coba pikirin apa yang bisa kita bantu buat UMKM. Pasti pokoknya buat UMKM maju terus, naik kelas terus. Insya Allah gitu Bapak Ibu. Oke, nggak ada? Monggo Mbak Fit, mau ditutup. Baiklah, mungkin jika tidak ada lagi pertanyaan, karena tadi berkaitan dengan kita akan susun dulu kan Mas, terus nanti kita diskusiin bareng-bareng. Nah, berdasarkan berangkat dari pernyataan tersebut, deadline untuk menyusun itu dan mendiskusikannya itu kapan? Ya kan, karena sudah ada materinya, kita harus praktek langsung. Karena teori tanpa praktek itu halusinasi gitu kan. Betul. Habis lebaran aja kali ya. Habis lebaran. Itu bisa pakai fokus. Banyak lagi mau puasa. Lagi jadi produk, Pak. Habis lebaran aja lah. Gimana yang lain? Setuju. Ya kembali sih sebenarnya ke kebutuhannya Bapak Ibu semua ya, teman-teman semua. Kami pun juga nggak bisa istilahnya apa ya, memaksa gitu kan. Dan memang kadang-kadang ya ketika tadi kan saya udah cerita ya, why-nya kenapa laporan keuangan itu salah satunya ya investor itu butuhnya apa, ininya buat Bapak Ibu semua keuntungannya buat apa, evaluasinya buat Bapak Ibu sendiri kan masing-masing gitu. Nah, saya kembalikan ke Bapak Ibu, cuma kami insya Allah terbuka di sini, silahkan misalnya datang, mau kita selesaikan hari ini atau besok juga bisa gitu kan istilahnya lah gampangnya. Tapi ya kami kembalikan ke Bapak Ibu, cuma semakin cepat kami dapat feedback, kami dapat laporan itu istilahnya kami juga bisa apa ya yang bisa kita otak-atik gitu istilahnya lah ya, kita coba cari lagi nih program apa nih yang bisa kita inikan gitu. Saya terus terang, saya tuh udah pernah kepikiran saya mau bikin katalog nawarin usahanya Bapak Ibu ke orang-orang PLN. Tapi saya nggak punya toolsnya, saya mau bicara apa, saya nggak tahu keuangannya Bapak Ibu gimana gitu kan. Tadi nanti kalau orang tanya, kenapa kamu merekomendasikan usaha ini gitu kan, nah saya nggak bisa jawab gitu, alasannya apa gitu. Nah, itu dari pribadi saya sih, bukan programnya RB gitu ya, cuma kembali lagi ke Bapak Ibu semua gitu ya Mbak Fit. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mempercepat juga, kalau bisa mempercepat. Betul. Oke, mungkin sekian dari pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Beberapa jam yang sangat luar biasa, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan Bapak Ibu juga bisa menyusun laporan keuangannya. Tentu saja ini demi kemajuan usaha Bapak Ibu juga. Saya Fitria Ramadhani selaku pembawa acara, mohon maaf sekali jika terdapat kesalahan dan kekhilafan, karena sesungguhnya kesempurnaan datang dari Allah SWT dan kesalahan murni datang dari pribadi saya sendiri. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.